Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasakan tiba-tiba ada banyak banget tugas yang deadline-nya berdekatan semua? Dan jadinya kan kewalahan menyelesaikan semuanya tepat waktu. Dalam menghadapi kondisi itu, kita perlu strategi dalam memilih tugas serta cara mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat supaya kita tidak kewalahan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Arvin Hasim dan teman-teman saya Kelvin dan juga Ferendi Yulianto. Hari ini akan melakukan sedikit sharing tentang teknik-teknik time management. Selanjutnya, oke, pada video ini kita akan mendalami teknik time management dan diharapkan kan bisa melakukan poin-poin yang tertera di sini nantinya. Lanjutnya, setiap hari kita cuma punya 24 jam yang sama. Nah, dengan berbagai tugas yang muncul, perbedaan antara yang bisa menyelesaikan lebih banyak tanpa kewalahan dengan yang bergadang setiap hari untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka adalah cara mereka mengelola waktu yang ada. Bagaimana cara mengelola waktu dengan baik? Secara general, ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan prioritasnya. Tentunya tidak semua tugas itu memiliki tingkat urgensi yang sama. Ada yang harus selesai hari ini, ada juga yang bisa selesai minggu depan. Kita harus bisa memilih urutan pengerjaan tugas berdasarkan skala prioritas masing-masing tugas. Setelah itu, kita harus membuat jadwal pengerjaan dan target waktu berdasarkan skala prioritas yang sudah kita buat. Lalu, pada saat pengerjaan, usahakan kita tetap fokus agar pengerjaan dapat dilakukan dengan maksimal dan target waktu bisa tercapai tanpa ada yang diundur. Selanjutnya, dengan penerapan time management yang benar, kita bisa memaksimalkan pengerjaan tugas sehingga semua deadline terpenuhi dan dalam jangka waktu yang sudah direncanakan, sehingga kesan buru-buru dalam pengerjaan tugas bisa dihindarkan. Selain itu, kita bisa memiliki waktu istirahat karena sekarang waktu istirahat sudah termasuk dalam jadwal yang kita buat dan bukan sekedar waktu kosong yang kita kira-kira. Semua hal itu bisa menyebabkan stres berkurang dan membantu kita memaksimalkan waktu produktif. Selanjutnya, Baik, buat di ini ada materi ini, ada 3 teori penting di balik time management. Yang pertama adalah Ferguson Law, yang mana pekerjaan mengembang memenuhi waktu yang tersedia. Kalau kita kasih diri sendiri 3 hari untuk tugas 3 jam, akan benar-benar memakan waktu 3 hari. Makanya pendek karena bikin lebih produktif. Selanjutnya itu ada yang kedua, adalah Pareto Principle, yang mana 80% berasal hasil datang dari 20% usaha. Jadi, fokus ke tugas yang berdampak besar, bukan yang paling banyak. Yang ketiga ada attention reduce, itu penelitian Xavier Loray membuktikan saat pindah tugas, fokus kita masih tertangkap di tugas yang lama. Ini bukti ilmiah kenapa multitasking menurunkan kualitas. Berikutnya, mengapa otak kita butuh istirahat? Itu ada 3 alasan. Yang pertama, ultradian rhythm, yang di mana otak punya siklus alami 90 sampai 120 menit. Ketika itu fokus akan turun. Yang kedua, cognitive load theory, yang di mana memori kerja terbatas. Kalau overflow kita jadi sulit belajar gitu. Dan yang terakhir adalah attention fatigue, yang di mana fokus seperti dipakai secara terus dan menjadi lelah. Kesimpulannya itu, istirahat bukan pengurusan waktu, tetapi bagian dari strategi juga. Ya, selanjutnya mengapa kita suka menunda? Eee, Pihak Steel punya rumus yang di mana motivasi sama dengan harapan dikali nilai, dibagi impulsif dikali penundaan. Itu ada 4 faktor, pemicunya. Yang pertama itu ada harapan rendah, yang mana tugas terasa terlalu sulit, jadi solusinya pecah menjadi yang lebih kecil. Selanjutnya ada nilai rendah, tidak melihat manfaat. Solusinya hubungkan dengan tujuan pribadi. Ya ada impulsif tinggi, di mana dia mudah tergoda distraksi seperti HP, sosmed, atau hal-hal lainnya. Solusinya kita singkirkan pemicu itu. Selanjutnya ada jarak yang jauh, kayak kita masih merasa punya banyak waktu.
Jadi solusinya itu kita, buat dengan kecil di tengah jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, setelah dijelaskan mengapa kita suka menunda, sekarang kita akan masuk ke teknik yang pertama, yaitu Eisenhower Matrix. Matrix ini membagi tugas ke 4 kuadran berdasarkan 2 pertanyaan, mendesak atau tidak, dan penting atau tidak. Yang di mana kuadran pertama itu mendesak dan penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Kuadran kedua penting tapi belum mendesak itu dijadwalkan. Kuadran ketiga mendesak tapi kurang penting didelegasikan kalau bisa. Dan kuadran 4 tidak mendesak dan tidak penting bisa dibuang dari daftar. Contohnya ujian besok masuk Q1, belajar untuk semester depan masuk Q2, balas chat grup tugas masuk Q3, dan scroll media sosial masuk Q4. Selanjutnya, kalau Eisenhower Matrix membantu kita memilih apa yang dikerjakan, Pomodoro membantu kita bagaimana mengerjakannya. Caranya sederhana, yaitu kerja fokus selama 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi. Setelah 4 sesi, ambil istirahat panjang 15-30 menit. Ini bukan sekedar tips random penelitian viewer dan lain-lain. Tahun 2023 membuktikan mahasiswa yang pakai Pomodoro belajar lebih singkat, lebih fokus, dan lebih sedikit merasa kelelahan. Jadi istirahat itu bukan buang-buang waktu, itu bagian dari strateginya. Selanjutnya, terakhir ada 8 tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama ada tulis to-do list. Yang kedua, periksa tugas besar. Yang ketiga, matikan notifikasi. Yang keempat, gunakan kalender. Yang kelima, belajar bilang tidak. Yang keenam, sisakan waktu istirahat. Dan 2 tips terakhir, yang ketujuh, eat the frog. Kerjakan tugas paling berat di pagi hari saat energi masih penuh. Yang kedelapan, time blocking. Blokir waktu spesifik di kalender untuk setiap tugas besar. Mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini. Selanjutnya, Oke, jadi untuk merangkum semuanya, ada beberapa kunci dalam time management, yaitu pilih prioritas, jaga fokus selama pengerjaan, dan lakukan semuanya secara konsisten. Lanjut ya. Oke, sekian materi yang kami bawakan. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat materi kali ini. Selanjutnya. Oke, sekian video pembelajaran ini. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, dan terima kasih atas kesempatannya.